Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 18 ayat 37 sampai bab 19 ayat 1. Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus, lalu mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para remaja dan juga anak-anak sekalian. Hari ini kita merenungkan peristiwa sedih yang kedua dalam doa Rosario, yaitu Yesus didera. Ada orang yang pernah mengatakan bahwa orang yang berada di dalam penjara belum tentu orang yang bersalah. Dan orang yang berada di luar penjara belum tentu tidak mempunyai kesalahan. Atau ada juga yang lebih halus mengatakan, orang yang menghukum seseorang yang lain belum tentu kesalahannya lebih kecil daripada orang yang dihukumnya. Atau orang yang mendapatkan hukuman belum tentu lebih besar kesalahannya daripada orang yang tidak mendapatkan hukuman. Dan ungkapan itu sesuai sebenarnya dengan konteks yang dialami oleh Yesus. Tadi digambarkan bahwa Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Jadi Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang untuk menyesah dia, untuk melakukan penganiayaan terhadap dia, untuk memberikan penghukuman terhadap dia. Tapi kita juga dengar bahwa dalam bagian-bagian sebelumnya tadi, bahwa sebelum Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi itu, Pilatus sendiri yang mengatakan kepada orang Yahudi bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Jadi Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Tapi rupanya dorongan, tekanan yang ada saat itu membuat Pilatus menyerah. Sebenarnya tadi ada usaha sedikit dari Pilatus. Dia menawarkan sebuah alternatif untuk membebaskan, karena pada waktu itu boleh membebaskan pada Paskah seseorang, dan Pilatus menawarkan. Tapi kembali tekanan dari luar lebih keras. Nah, di dalam realitas kehidupan kadang-kadang ini juga terjadi, atau bahkan mungkin sering terjadi.
Kadang-kadang sebuah keputusan dibuat bukan karena yakin bahwa ini adalah faktanya seperti itu. Bisa jadi orang yang membuat keputusan itu sebenarnya tahu bahwa seharusnya orang ini tidak mendapatkan hukuman itu. Bahkan mungkin orang itu juga berusaha mencari cara, tapi pada akhirnya menyerah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan tentang ini, mungkin ada yang berkata bahwa keputusan-keputusan itu ada di luar sana, bukan di wilayah saya. Itu wilayahnya orang-orang yang punya kuasa besar, membuat keputusan-keputusan yang besar. Tapi bisa jadi, kalau kita sungguh-sungguh jujur melihat ke dalam diri kita sendiri, kita juga bisa jadi menemukan Pilatus dalam diri kita. Yang bisa jadi kita menyingkirkan orang, kita menjauhkan orang, kita menghukum orang, bukan karena dia salah, tapi untuk mencari aman, untuk mengamankan diri sendiri, untuk menutupi bahkan mungkin kelemahan atau kekurangannya sendiri. Ini bisa terjadi. Lalu kita juga bisa merenungkan tadi orang yang mendorong Pilatus untuk memberikan hukuman. Bisa jadi orang juga sebenarnya yang mendorong orang untuk memberikan hukuman, bisa jadi sebenarnya tidak tahu Yesus salah apa. Tapi karena orang mengatakan bahwa Yesus bersalah, bahwa Yesus harus dihukum, ikut-ikutan menghukum orang lain. Maka ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita. Apakah kita punya andil dalam menghukum seseorang? Yaitu tadi dengan cara ikut-ikutan. Apakah kita punya peran menyebabkan orang berada dalam situasi sebagai terhukum, yang terpinggirkan, yang tersingkirkan atau disingkirkan? Kita bukan pelaku utama, tapi apakah kita juga punya andil di situ? Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, sambil merenungkan, sambil kita berdoa rosario, kita bisa sungguh merenungkan apakah ada tindakan seperti yang dilakukan oleh Pilatus dalam hidup kita. Apakah juga ada sikap seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menekan Pilatus, yang mungkin sebenarnya tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan. Beranikah kita jujur mengungkapkan kebenaran, membela orang yang tidak bersalah? Tuhan memberkati.